ini kan kita sudah masuk pada tahap sebelum putusan, tahap akhir sebelum putusan persidangan, dengan agendanya tadi itu adalah kesimpulan dari pihak pemohon dan pihak termohon. Jadi pada dasarnya dari kami pihak pemohon mewakili Pak Alberto Pudy dalam kepentingan pra peradilan ini, ada beberapa dasar aturan yang kami gunakan dan juga dasar argumen yuridis yang kami gunakan untuk pembelaan dan juga terkait dengan penetapan status tersangka dari beliau ini. Nah, memang terungkap dalam beberapa fakta persidangan ini, baik dari pihak kami pemohon, kami hadirkan bukti surat dan juga ahli, sedangkan dari pihak kejaksaan menghadirkan bukti surat dan satu saksi fakta, yaitu kami menghadirkan ahli Pak Dedi Manafe, dosen undana hukum pidana, dan dari pihak kejaksaan Kejari Alor menghadirkan satu saksi fakta, yaitu Kasipitsus Pak Ardi Wicaksono, kalau saya Ardi Wicaksono namanya itu. Nah, memang yang paling utama dari argumen kami soal bahwa kenapa kita mengajukan pra peradilan ini, soal pemenuhan terhadap dua alat bukti. Untuk hematnya mungkin nanti untuk bahannya nanti akan saya kasih, kita kirim, saya bagikan. Tapi yang paling utamanya menyangkut pembuktian terhadap dua alat bukti ini, kami dari tim PH, kita rujukannya mengarah pada apa yang disangkakan dilakukan oleh beliau, Pak Albert ini, yaitu sesuai dengan surat sprindik penetapan tersangka dan sprindik penahanan, beliau disangkakan melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 KUHP, sehingga kemudian ada dua tersangka, beliau dan PPK, Pak Umam kalau saya tidak salah namanya. Terus jadi secara garis besar dapat saya uraikan itu bahwa kalau kita merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tentang pengujian undang-undang tahun 2016 itu, putusan itu kemudian menghapus frasa dapat, kata dapat dalam pasal 2 dan 3, sehingga delik yang sebelumnya delik dalam pasal dan 3 itu adalah delik formil, dia berubah menjadi delik material, dalam artian bahwa syarat mutlak seseorang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi dengan disangkakan melanggar pasal 2 dan pasal 3, syarat mutlaknya harus ada perhitungan kerugian keuangan negara. Itu syarat mutlaknya. Nah, kemudian syarat mutlak itu yang menurut kami sampai saat ini belum terpenuhi oleh Kejaksaan Negeri Alor, menurut kami. Dasar argumennya juga, terus terang kami menyiapkan semua dokumen yuridis yang berhubungan dengan tentang perhitungan kerugian keuangan negara ini. Jadi yang pertama itu sudah kami sampaikan dalam permohonan kami. Lalu menurut Kejaksaan Negeri Alor melalui jawabannya, mereka mendasarkan diri bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Alor ini berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2012. Nah, sebenarnya sah-sah saja, ini interpretasi kita sebagai APH, aparat penegak hukum semua, jadi interpretasi masing-masing. Tapi kalau kita melihat lebih rigid, apa itu isi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2012 itu. Nah, ternyata putusan itu
putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan tentang pengujian undang-undang tindak pidana korupsi terhadap undang-undang dasar. Pengujian undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang KPK yang diuji kepada undang-undang dasar. Sehingga kemudian di situ ada pertimbangan majelis yang sudah kami sampaikan dalam replik kami, dan itu digunakan sendiri dalam jawaban dari pihak kejaksaan juga, termohon juga ada di situ. Saya bacakan saja mungkin supaya lebih jelas bahwa menurut pertimbangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 31/PU/X/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa salah satu pertimbangan ini saya kutip dari jawaban disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri, yaitu oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran material dalam perhitungan kerugian negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jadi sebenarnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini pertimbangan yang diarahkan untuk KPK, bukan untuk kejaksaan dan bukan juga untuk kepolisian, hanya murni untuk KPK. Karena kita harus baca putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan baca sepenggal, tapi kita baca secara keseluruhan, sehingga kita bisa tahu intisari dari putusan itu apa, ada dalam pertimbangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam pertimbangan lebih lanjut itu Mahkamah menyatakan bahwa salah satu pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut penjelasan umum Undang-Undang KPK adalah sebagai berikut. Kenyataan mengenai sifat dan dampak yang luar biasa dari tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga seringkali dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, maka dibentuklah lembaga yang bersifat khusus yang dapat melakukan metode non-konvensional dan atau cara-cara luar biasa. Hal ini kemudian diatur dalam pasal 3 Undang-Undang KPK, menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. KPK adalah lembaga negara yang didirikan dengan tujuan untuk upaya melakukan khusus atau non-konvensional untuk memberantas korupsi. Jadi maksud dari Mahkamah ini ada pembedaan antara KPK, kepolisian dan kejaksaan. Begitu. Tidak dapat dipersamakan. Karena apa? KPK menjangkau, dia bukan di bawah kekuasaan eksekutif, dia harus memeriksa eksekutif. Harus memeriksa presiden, terlepas dari kepentingan-kepentingan politik, maka dia diberi ruang yang sangat luas oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang KPK, bukan tidak diatur. Nah, berbeda kalau ini yang diuji adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mungkin dia bisa berlaku umum untuk penyidik-penyidik lain. Dalam hal ini baik kepolisian maupun kejaksaan. Tapi selama kalau ini hanya diuji adalah Undang-Undang KPK, maka tidak bisa dipersamakan bahwa jaksa juga bisa sama, penyidik Polri juga bisa sama. Begitu. Nah, yang kedua, kami juga mencari literatur hukum perihal di mana letak kewenangan dari Inspektorat Daerah dalam melakukan audit. Sepanjang yang literatur hukum kami dapat, mungkin silakan dari pihak kejaksaan mungkin ada yang mereka dapat, tapi sepanjang kami mencari semua literatur ini, yang kami dapat hanya 2 ketentuan peraturan perundang-undangan. Memang yang paling lama itu adalah undang-undang peraturan pemerintah tentang sistem pengendalian internal pemerintah SPIP. Itu yang kemudian mengamanatkan adanya BPKP, adanya Inspektorat Jenderal, adanya Inspektorat Provinsi, dan juga adanya Inspektorat Daerah. Nah, di situ juga ada perannya masing-masing. Perannya masing, tidak semua artinya tidak semua saling tumpang tindih, tapi ada perannya masing-masing. Nah, kalau kita bicara soal apakah Inspektorat Daerah berwenang melakukan audit investigatif,
sejujurnya itu kita hanya bisa temukan itu dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Itu juga saya pikir pihak kejaksaan sudah jawab dalam jawaban mereka. Dalam undang-undang itu jelas bahwa tujuan audit investigasi yang dilakukan atau audit investigasi ini merupakan bagian dari audit dengan tujuan tertentu. Di dalamnya termasuknya audit investigasi. Nah, tujuan dilakukan audit dengan tujuan tertentu ini dalam konteks hukum administrasi pemerintahan atau hukum undang-undang administrasi pemerintahan itu tujuannya bukan ke arah pidana korupsi, tapi tujuannya ganti rugi administrasi. Sehingga kemudian hasil audit itu melakukan TPTGR, tuntutan ganti rugi, bukan ke ranah hukum pidana, dalam hal ini pidana khusus korupsi. Bahkan kelanjutannya dalam pasal 21 itu mengamanatkan terkait dengan apabila ada persoalan hukum terkait dengan pelaksanaan pasal 20 ini, maka dilakukan lewat pengadilan itu pengadilan tata usaha negara, bukan pengadilan tindak pidana korupsi. Saya pikir itu nanti ada di hardcopy yang kami kasih supaya nanti bisa dilihat. Terus yang ketiga, kemarin kita sempat dengan kejaksaan sempat diskusi sidangnya terkait dengan ahli yang dihadirkan oleh kejaksaan perihal Kasipitsus dihadirkan sebagai saksi fakta. Memang kalau kita berdebat di ruang yuridisnya ada ketentuan pasal mengenai siapa saja yang bisa bersaksi dalam persidangan, itu diatur dalam KUHP. Yang kedua juga, saksi ini kan biasanya kalau orang hukum bicara saksi itu melihat, mendengar, menyaksikan dan merasakan sendiri, begitu. Nah, saya tidak tahu apakah hubungan kerja atau tidak. Apakah Kasipitsus ini melihat sendiri tindak pidana itu, merasakan sendiri tindak pidana itu, atau mendengar tindak pidana itu? Saya tidak tahu seperti apa. Karena kemarin saya pada dasarnya tidak berbicara apa-apa terkait dengan hal itu. Setelah penolakan kami, kemudian majelis tetap pada pendiriannya untuk mengambil keterangan, mengambil sumpah dari saksi ini, maka saya dan tim hukum kita sepakat untuk tidak ikut dalam proses itu. Nah, ada pertanyaan paling penting yang terakhir dari semua pertanyaan itu. Saya pikir yang paling penting itu yang ditanyakan terakhir oleh majelis, perihal apakah dana DAK ini dari manakah sumber dana DAK ini, dana yang diaudit oleh inspektorat ini, dari mana sumbernya? Nah, itu dijawab langsung oleh Kasipitsus, oleh saksi itu, bahwa dana DAK ini bersumber, dana DAK pendidikan 2019 ini bersumber dari APBN. Nah, ada rumusan pasal dalam peraturan pemerintah tentang sistem pengadilan internal pemerintah (SPIP), yang mana dalam pasal itu menjelaskan secara rinci perihal tugas dan kewenangan dari inspektorat daerah. Jadi di situ dikatakan dalam pasal 49 ayat 6 dinyatakan bahwa inspektorat kabupaten /kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. Jadi poinnya di sini, ini APBD yang bisa diawas oleh IRDA. Sedangkan sedangkan LHP yang mereka keluarkan ini mengenai pengawasan terhadap pengelolaan APBN, dana APBN yang ada di Kabupaten Alor ini. Kalau kita bicara kewenangan, di situ juga tidak berwenang IRDA. Nah, selayaknya apabila kita tunduk pada ketentuan peraturan undang-undang yang sama, selayaknya untuk penyidik lain selain KPK, dia harus tunduk pada undang-undang dasar, tunduk pada undang-undang BPK, tunduk pada undang-undang pengelolaan keuangan negara, sehingga kemudian menurut pandangan dari Mahkamah Agung juga dalam surat edaran Mahkamah Agung itu,
itu jelas dikatakan di situ bahwa yang bisa mendeklar adanya kerugian keuangan negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, lebih lanjut kita mau katakan bahwa karena tidak adanya wewenang yang dimiliki oleh IRDA ini, atau kejaksaan harus menggunakan audit oleh lembaga yang mempunyai kekuatan hukum, dasar hukum yang jelas, maka selayaknya dua alat bukti ini belum terpenuhi dalam hal pembuktian terhadap pasal 2 dan pasal 3, yakni adanya perhitungan kerugian keuangan negara ini. Jadi karena lembaga ini tidak berwenang, maka produk yang dikeluarkan itu tidak bisa digunakan sebagai dasar alat bukti. Karena kita jujur terus terang, saya mungkin bisa juga ditanyakan ke pihak kejaksaan, apa dasar hukumnya IRDA bisa melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara? Kita sama-sama, kalau memang ada dasar hukumnya, kami tidak ada persoalan. Karena kalau kita bicara dasar hukumnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31, itu putusan itu mengatur tentang KPK, bukan mengatur tentang kejaksaan atau kepolisian atau undang-undang tindak pidana korupsi yang merupakan payung dari semua penyidik itu. Tapi yang diuji adalah undang-undang KPK. Nah, yang ketiga, saya sudah 2 kali melihat LHP, laporan hasil pemeriksaan inspektorat. Itu pertama kali pada saat hari Rabu, sidang hari Selasa terkait dengan bukti surat baik pemohon dan termohon. Yang kedua pada hari Kamis kemarin, waktu itu ditunjukkan di depan majelis di depan hakim juga, hakim tunggal itu, perihal LHP itu. Jadi di LHP itu saya baca, tapi memang kita tidak punya hak untuk mendapatkan LHP itu. Tapi seingat saya, nilai angka kerugiannya itu 8.800.236 rupiah. Seingat saya. Nah, di bagian bawahnya itu ada rekomendasi. Jadi dia bukan, kalau satu audit kemudian menghasilkan LHP, dan kemudian dari LHP itu bersifat rekomendasi, maka dia bukan audit investigatif. Kalau dia hanya temukan kerugian keuangan dan berdasarkan itu kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap hal ini, itu audit investigatif. Tapi dalam LHP itu saya baca realnya, di bagian bawah itu bisa mungkin teman-teman wartawan minta ke kejaksaan, karena kejaksaan yang pegang itu. Di halaman 1 bagian paling bawah itu, setelah jumlah nilai kerugian keuangan negara itu, ada 3 poin di mana auditor IRDA itu memerintahkan PPK untuk melakukan beberapa hal. Nah, beberapa hal ini terkait dengan hasil pemeriksaan itu. Jadi dia bersifatnya rekomendasi. Salah satu poinnya, saya tidak ingat pasti, tapi mungkin pengembalian dan lain-lain. Saya tidak ingat pasti. Tapi itu bisa diminta, bukan dimiliki, mungkin untuk dilihat apa benar tidak ada itu. Di cross check saja di pihak kejaksaan. Jadi memang atas dasar itu, maka kami katakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap klien kami ini masih prematur. Yang kedua, pihak kejaksaan sekarang menyatakan bahwa mereka masih melakukan perhitungan-perhitungan lain, banyak sekolah-sekolah yang lain. Saya pikir kita sudah sepakat semua dengan apa yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26. Dengan dihapusnya frasa kata dapat, maka tidak ada lagi namanya total loss, tidak ada lagi namanya potensial loss. Harus real loss, berapa kerugiannya. Tidak bisa ada lagi potensial loss. Karena frasa kata dapat itu sudah dihapus. Sehingga harus kerugian keuangan negara yang nyata yang dihitung oleh lembaga yang berwenang. Jadi itu poin-poin pokoknya. Sedangkan mungkin ada diskusi nanti kita berjalan. Sedangkan untuk soft copy nanti kita bagikan. Kurang lebih seperti itu. Siap.
Nanti Pertanyaan? Penjelasan kejaksaan kan tadi kabarnya saya jelaskan bahwa menurut mereka itu karena mereka sudah mengantongi alat bukti yang lain untuk mendorong kasus ini ke atas, ke tingkat yang lebih ke penyidikan lah. Nah, sementara mereka belum temukan kerugian negara, belum ada kerugian negara. Terus paket yang dikerjakan di tahun 2019 itu menurut mereka banyak. Karena dalam waktu yang singkat mereka tidak bisa menjangkau semua, sehingga mereka mengambil Kiralela itu sebagai sampel, lalu suruh Irda periksa. Ya, nah itu yang kalau memang tidak ada dasar hukum yang menjelaskan bahwa Irda tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kerugian negara dalam kasus ini, saya kira. Artinya begini, saya jujur, kalau mungkin bisa dibaca sendiri dalam jawaban yang disampaikan oleh pihak kejaksaan itu, pihak termohon, itu menggunakan dua rumusan dasar hukum yang mereka pakai bahwa Irda bisa menghitung kerugian keuangan negara itu hanya dua. Yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 yang tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, kalau kita lihat ini dua ketentuan tidak bisa diterapkan dalam konteks kejaksaan. Yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 itu yang diuji adalah Undang-Undang KPK. Sehingga tidak bisa disamakan, kejaksaan juga bisa sama, kepolisian juga bisa sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang nomor 30 tentang administrasi pemerintahan itu tentang tuntutan ganti rugi administratif, bukan yang bermuara ke pidana. Coba dibaca, mungkin jawaban bisa diminta, jawaban dari pihak kejaksaan. Itu mereka menggunakan pasal 20 huruf C. Coba setelah itu dibaca Undang-Undang Administrasi 20, setelah itu pasal 21 itu memerintahkan apabila terjadi sengketa terhadap persoalan hasil audit internal ini, maka dibawa ke pengadilan tata usaha negara, bukan bawa ke tindak pidana korupsi. Jadi IRDA itu tujuannya tindakan yang dia melakukan audit internal untuk menghitung kerugian keuangan negara yang tujuannya administratif, bukan pro justisia. Pro justisia itu ada di BPK untuk kejaksaan dan polisi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyambung dari yang kakak tadi bicarakan perihal sampel untuk Kiralela. Memang kita sudah periksa semua bukti surat yang diajukan oleh pihak termohon itu, semua terkait dengan 3 pekerjaan yang ada di Kiralela, baik itu mebel, lab, dan perpustakaan. Nah, kalau mau kita jujur, dalam penyidikan tindak pidana ini tidak ada mengenal namanya sampel. Tidak ada namanya sampel. Karena apa? Kalau kita pakai sampel, ini satu keutuhan dana, bukan DAK ini dipisah-pisah, satu keutuhan dana. Jangan sampai di Kiralela merugikan keuangan negara, tapi di sekolah lain ada menguntungkan negara. Kan begitu. Jangan kita pakai sistem sampel itu dan kemudian dengan angka permisi kerugian keuangan negara yang 8 juta sekian mentersangkakan seseorang. Maka saya katakan masih prematur. Jadi pada intinya kita sepakat, kita semua taat hukum. Saya juga, apabila klien saya terbukti memang bersalah, saya yakin saya akan melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makanya kita melakukan upaya hukum ini karena melihat ada beberapa hal yang mengganjal di sini. Terutama itu tadi, saya pernah baca satu statement di media oleh salah satu penyidik di Kejaksaan Negeri Alor, menyatakan bahwa jaksa bisa tetapkan, mau total loss jaksa bisa tetap. Lah ini keliru. Kita ada payung hukumnya, ada aturannya, sudah ada pasal
perubahan terhadap pasal norma dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 itu dengan sendirinya kemudian membuat norma itu berubah dari formil menjadi delik materi. Jadi yang harus dibuktikan terdahulu itu adalah adanya kerugian keuangan negara, bukan kerugian keuangan negara juga bukan hanya ada, tapi ada dan nyata dan pasti. Begitu. Jadi dia tidak bicara lagi soal total loss, potensial loss, tapi real loss. Mungkin kita ulang lagi seperti 15 pertama, bahwa mungkin dari kejaksaan, misalnya Pak Kajari, itu kan juga kalau melihat bahwa hasil audit investigasi atau apa namanya mungkin mereka tidak cukup mereka bukti adanya keterangan dari lembaga yang mungkin juga punya tugas pokok antara lain melakukan audit. Jadi mungkin hasil audit IRDA tadi yang mungkin tidak berbenah, yang mungkin yang penting ada dalam temuan hasil audit dari IRDA dalam audit tadi mungkin ada frasa atau ada pernyataan mereka itu bahwa memang ada kerugian itu yang sehingga mungkin diperintahkan beberapa rekomendasi sehingga seolah-olah membenarkan dugaan mereka, apalagi kami turun ke lapangan, tim turun ke lapangan dan fakta mangkrak dengan tegas diobrokan kan mangkrak, bahkan itu dapat dilihat sehingga mungkin bisa dilihat, bisa diukur karena mangkrak sehingga mungkin bisa diukur bahwa kerugian pasti ada kerugian negara, sehingga mereka butuhkan harus ada pernyataan itu supaya untuk bisa memenuhi unsur sehingga bisa jalan, bisa ada progres penanganan kasus ini, sehingga yang mereka butuhkan ada lembaga yang mungkin melakukan tugas ke lapangan, sehingga mungkin ajaklah mereka IRDA minta IRDA untuk melakukan audit tadi, atau mereka minta surat keterangan dari hasil audit dari inspektor tadi untuk melengkapi mungkin apakah itu di dalam sidang ini digunakan sebagai bukti surat atau bukti atau keterangan ahli atau itu kaitan IRDA tadi, sehingga mungkin karena mangga bisa dilihat di lapangan dan mungkin diperkuat dengan adanya hasil LHP dari IRDA tadi, jadi seolah-olah bahwa memang ada rekomendasi yang mengarah bahwa ini ada kerugian sekitar 8 jutaan tadi, 8 jutaan tadi. Terus mungkin dari pintu masuk dengan dalil kejaksaan ini punya tenaga terbatas, proyeknya 27 miliar total dari DAK itu 27 miliar, karena tenaga kami terbatas sehingga kami hanya ambil 8 miliar untuk bisa ditangani, lainnya belum kami sentuh. Yang kami sentuh ini di 8 miliar, satunya mungkin pintu masuknya di Tiradela semacam. Nah dengan statement seperti ini mungkin perdana itu mungkin akhirnya terjadi. Jadi menurut saya begini, Bob Linus, menurut saya yang pertama saya lebih senang dengan yang bahasa mangkrak itu. Kenapa tidak di situ saja di audit? Kenapa ke kiri lela? Kalau memang mangkrak, kalau kita pakai real, karena bahasa hukum tidak ada bahasa mangkrak. Kata mangkrak tidak ada dalam kamus hukum. Mangkrak ini berarti pekerjaan ini tidak selesai. Kalau memang pekerjaan ini tidak selesai, ya sebenarnya itu yang diaudit. Ngapain pergi kiri lela yang hanya kerugian ke negara 8 juta? Audit saja yang mangkrak itu. Bahkan ada bahasa fiktif. Ya audit saja yang fiktif itu. Fiktif lebih mudah dibuktikan loh dibanding yang lain-lain. Jadi maksud saya jangan kita berspekulasi di media lah. Kita real. Ini semua masyarakat juga butuh informasi soal ini. Supaya paling tidak trust masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Alor terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi ini, masyarakat trustnya tinggi. Kalau dengan cara kerja seperti ini kan kesian. Bayangkan seorang kepala dinas ditersangkakan dengan sampel kerugian keuangan negara 8 juta. Baru kemudian dicari. Kalau kita mau real Pak, ada kode etik pemeriksaan audit oleh inspektor itu, ada kode etiknya. Hanya kita masih mengupayakan peraturan bupati dan sampai sekarang kita tidak dapat peraturan bupati. Kalau kita mau real, kode etiknya itu apabila hasil pemeriksaan itu harus di cross check oleh yang terperiksa. Tapi sampai sekarang klien kami tidak pernah dapat itu. Sedangkan dalam situ ada rekomendasi PPK harus begini. Silakan nanti di cross check ke Kejaksaan. PPK harus begini. Tapi apakah PPK sudah pernah mendapat hasil audit itu? Yang kedua, ada satu fakta yang kemudian tidak pernah disebutkan, bahwa untuk kiri lela itu sampai sekarang masih ada 5% yang ditahan pembayarannya oleh klien kami.
5% itu 5% dari nilai pekerjaan. Seingat saya 17 juta lebih itu disampaikan sendiri oleh klien kami. Itu masih ada di Bendahara Umum Daerah. Kami mau membuktikan itu, tapi data-datanya sudah disita semua oleh pihak kejaksaan. Makanya saya pikir kita objektif lah melihat kasus ini. Saya juga berharap bahwa ini bukan antara perang atau gengsi-gengsian antara pihak kejaksaan dan pihak tidak. Ini murni, saya pikir pihak kejaksaan juga sama. Mereka bertindak atas dasar hukum, saya juga bertindak atas dasar hukum. Tinggal hakim menetapkan aturan mainnya di mana, aturan mainnya jelas mana. Kalau soal yang tadi Bapak Linus bilang soal mau mencari berarti masih prematur kalau mau mencari. Karena kita tidak bicara potensial loss atau total loss, kita bicaranya real loss. Itu kita kembali ke situ. Tentu APD ini. Ada ketentuan dalam ini sistem peraturan presiden atau peraturan pemerintah tentang sistem pengadilan internal pemerintah itu tugas IRDA. Kalau mau sebenarnya, kalau seandainya audit internal yang mau dipakai sebenarnya BPKP, karena dia lintas sektoral bukan IRDA. Dan kedua, kenapa saya bilang itu bisa BPKP? Karena apa? BPKP punya orang-orang yang sudah bersertifikasi bisa mengaudit kerugian keuangan negara. Pertanyaan saya, kemarin saya sempat cross check yang namanya dalam saksi itu namanya Rini Naulin nama. Sebagai ahli. Namun jaksa tidak hadirkan dalam persidangan, tapi ahli yang menghitung kerugian keuangan negara. Saya tidak tahu apakah Rini Naulin ini sudah bersertifikasi auditor tidak. Dan sertifikasi sebagai auditor itu bukan satu. Bukan dengan sendirinya kita lulus PNS terus penempatan di inspektor daerah dengan sendirinya kita bisa dikatakan sebagai auditor. Tidak seperti itu arul main. Ada audit-audit. Kau mungkin bisa diaudit kinerja, tapi tidak bisa diaudit investigatif. Ada audit tujuan tertentu. Ada audit perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, audit-audit itu punya sertifikasinya masing-masing. Tidak semua bisa. Nah, pertanyaan saya, apakah dari pihak inspektorat daerah yang menghitung kerugian keuangan negara ini sudah bersertifikasi untuk menghitung kerugian keuangan negara? Karena dalam bukti surat yang diajukan oleh pihak kejaksaan, coba lihat, itu keterangan ahli, itu atas nama Rini Naulin. Nah, pertanyaan saya, apakah saudari Rini Naulin ini seorang auditor bersertifikasi pemeriksaan kerugian keuangan negara di Inspektorat Kabupaten Alor atau bukan? Kalau bukan, ya kita permisi. Itu memang masuk dalam pokok perkara. Dia tidak punya kualifikasi untuk menghitung kerugian keuangan negara. Jadi saya ada butuh penegasan soal posisi Rini. Ini memang selain dia tidak memiliki sertifikasi untuk melakukan audit, itu saja menurut pihak dengan sendirinya tidak memiliki kompeten. LHP itu tidak bisa. Itu satu penegasan. Yang kedua soal posisi IRDA. PH tetap pada sikap bahwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap anggaran kegiatan yang bersumber dari APBN. Ya. Maksudnya saya minta penegasan. Siap. Seperti begitu ya. Yang ketiga itu poin paling pokok bahwa IRDA tidak punya kewenangan untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Sendirinya di bawah dong untuk gugur. Problemnya gugur. Termasuk auditoran tadi. Kalau lembaga tempat dia bekerja saya tidak punya kompetensi, apalagi orangnya. Setuju. Jadi saya artinya kalau kemarin minimal ini dana APBN ini minimal BPKP lah yang lintas sektoral. Itu ketentuan dalam APIP jelas. Yang ketiga yang sampai sekarang saya juga jadi pertanyaan, saya berpikir kemarin itu per hari Kamis itu jaksa akan menghadirkan inspektorat sebagai ahli untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara.
Karena kita ruang perdebatan kita di situ sudah ada belum ini kerugian keuangan negara? Di situ saja. Begitu. Jadi dan juga yang terbaru itu ada statement yang tadi dikirim oleh Pak Buce. Itu statement memang saya tidak gunakan itu dalam pembelaan kita terkait dengan statement Jaksa Agung bahwa Kerugian di negara bawah. 50 juta itu lebih baik lewat ganti rugi administrasi. Kenapa Jaksa Agung ngomong begitu? Karena Jaksa Agung sudah tahu ini tidak bisa cara kerjanya dengan sampel kemudian tersangkakan orang baru cari lagi. Pastikan dulu, karena alat bukti perhitungan kerugian keuangan negara itu merupakan alat bukti yang unsur yang paling utama dibuktikan sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Yang menghapus frasa kata dapat itu dengan sendirinya yang paling utama tuh kerugian keuangan negara dulu, baru sangkakan orang pakai pasal 23. Gitu. Sumur bos. Jadi memang proses ini proses antara jawab menjawab antar pemohon dan termohon sudah selesai hari ini. Kakak bagaimana? Apakah optimis bisa menang pra peradilan? Maksudnya hakim bisa terhadap semua fakta, yang alasan hukum yang sudah kakak ya. Sejauh fakta saya pikir paradigma hukum yang dipakai antara kami dari tim hukum dan juga hakim, saya yakin bahwa hakim berpayung pada hukum itu sendiri, maka saya yakin permohonan kami dikabulkan. Saya yakin. Karena real sampai sejauh ini saya belum dapat argumen hukum pembenaran dari pihak Kejari perihal bisa tidak IRDA menghitung kerugian keuangan negara. Tidak ada satu dokumen hukum pun sejauh ini yang saya bisa lihat ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan itu. Dalam jawaban dan juga dalam replik dan juga tadi dalam kesimpulannya, mereka tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 dan juga Undang-Undang Administrasi Negara Tentang KPK itu ya? putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tentang KPK dan juga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu juga digunakan. Tapi nanti kita lihat pertimbangan hakim seperti apa dalam memutus perkara ini. Ya. Saya tidak ada upaya untuk bilang melemahkan pejuang itu atau bukan? Dalam nyanyian jangan ada upaya untuk melemahkan pejuang-pejuang pemberantasan korupsi. Jadi kita tidak sedang nanti ada di bagian apa kami punya juga ada di bagian terakhir itu juga sebagai bahan refleksi buat semua penegak hukum itu. Satu pendapat disampaikan oleh Prof. Edi Oharix itu bahwa jangankan kejahatan yang canggih, kejahatan yang begitu sederhana apabila tidak bisa dibuktikan secara layak ya tidak bisa. Terdapat daerah yang tidak bisa dijadikan kenyataan dalam perkara. Dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Kira-kira aku ya. Baik kakak, terima kasih. Cukup. Oke. Cukup.